Salam saudara terkasih, salam jumpa pada Renungan Harian Embun Pagi. Pada hari ini, dalam awal pekan, kita akan menjalani berbagai kegiatan dan segala aktivitas kita. Oleh karena itu, sebelum kita menjalani berbagai aktivitas kita, mari siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Lukas 8 ayat 48. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Didok Yesus matusia, madung di pamalum haporsayan miho dainang, kehemaho di bagasan sola." Dalam bahasa Indonesia, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca secara penuh dalam Lukas 8 ini, maka kita akan tahu kisahnya adalah seorang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun, yang penyakitnya sudah pergi kemana-mana, namun tidak mendapat kesembuhan. Kemudian ketika dia mengetahui dan mendengar bahwa Yesus sudah lewat di tempat itu, dia datang untuk menyerobot kerumunan, dan kemudian dia berpikir dalam pikirannya, menjamah jubahnya saya akan sembuh. Ketika sudah diketahui oleh Yesus bahwa ada orang yang menyentuh dia bertanya kepada murid-murid, "Siapakah yang menyentuh aku?" Murid-murid mengatakan, "Mengapa engkau mengatakan demikian? Sedangkan ini banyak kerumunan dan wajarlah menjadi ara yang menyentuh engkau." Namun perempuan itu menyadari dan dia mengatakan, "Saya yang menyentuh." Kemudian ketika Yesus sudah menanyakan itu, dia mengatakan, Yesus dengan tegas berkata, "Hai ibu, imanmu telah menyembuhkan engkau." Sebuah kalimat yang begitu gampang kedengaran, namun sebenarnya memiliki sebuah jalan yang menyatakan kepada iman. Di dalam tradisi Yahudi, orang yang pendarahan itu adalah orang yang haram, yang najis. Ketika seorang pendarahan, maka ketika dia duduk di sebuah tempat duduk, maka tempat duduk itu akan menjadi najis. Dan ketika orang menyentuh tempat duduk itu, maka dia akan ikut najis. Ketika seseorang ikut pendarahan, ada pendarahan, ketika dia menyentuh orang lain, maka yang disentuhnya itu juga ikut najis. Maka seorang yang pendarahan 12 tahun, mari kita pahami, perasaannya yang tersisihkan, dia tidak diperhitungkan, dia tidak dihargai, maka bahkan dia menjadi disingkirkan orang di dalam berbagai kegiatan-kegiatan. Kemudian perasaan menjadi ditolak, perasaan rejection pasti ada di dalam dirinya. Sehingga ketika dia mengetahui bahwa Yesus lewat, sesungguhnya sebelumnya dia sudah melakukan berbagai hal pengobatan yang dia ketahui sehingga dia ingin sembuh, namun tidak menjadi jalan yang menjadi kesembuhan baginya. Namun ketika Yesus dia ketahui lewat, dia memiliki sebuah prinsip bahwa hanya menjamah jubahnya, saya akan sembuh. Dia melampaui batas daripada kerumunan, dia melampaui batas daripada penolakan, dia masuk ke dalam sebuah prinsip bahwa saya harus sembuh karena Yesus sudah lewat di hadapanku. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, itulah iman yang dinyatakan pada firman Tuhan kali ini. Ketika seseorang dihadapkan dengan masalah yang tidak pernah selesai, maka yang sering terjadi adalah perasaan putus asa. Ketika berbagai persoalan yang terjadi bertindih-tindih, dari penyakit menjadi kepada penolakan, dari sebuah keadaan menjadi sebuah asumsi kepada kenajisan, pasti perasaan tersudut semakin menyata dalam hidupnya. Oleh karena itu, ketika dia datang untuk menjamah jubah Yesus, maka kesembuhan menjadi nyata bagi dirinya. Inilah yang menjadi iman itu, yaitu melampaui batas daripada penolakan, melampaui batas daripada asumsi, melampaui batas daripada keputusasaan. Dia masuk ke dalam keyakinan terhadap apa yang akan dilakukan Yesus di dalam dirinya.
Seorang beriman adalah menjadi masuk ke dalam Yesus dan keinginan Yesus menjadi nyata di dalam kehidupannya. Dia akan tidak peduli terhadap tantangan. Dia akan menjadi melihat tantangan di mana ada Tuhan bersama dia di dalam melewati tantangan itu. Ketika seorang beriman, ternyata dia tidak menjadi dikurung, dipenjara, dibatasi oleh keadaan. Dia menembus melebihi daripada ruang rasional dan keadaan umum. Dia menjadi meyakini bahwa Tuhan melampaui daripada keterbatasan. Tuhan mampu menyelesaikan persoalan melebihi daripada apa yang dipikirkan. Inilah iman yang dinyatakan oleh Yesus. Ketika seorang perempuan dihadapkan dengan pertanyaan, siapa menyentuh aku? Sebenarnya dia bisa untuk menjadi menghilang dari keadaan itu, karena dia akan menjadi diketahui orang lain bahwa dia najis dan mungkin akan menjadi disingkirkan orang lain. Namun dia mengaku dan mengatakan apa yang dia yakini. Saudara terkasih, ketika kita dihadapkan dengan tantangan, dihadapkan dengan persoalan, dan ketika dinyatakan persoalan itu dalam hidup kita semakin menjadi nyata, maka imanlah yang harus berjalan. Bukan menjadi pikiran, bukan kekuatan, bukan kepintaran ataupun strategi, namun iman itulah yang harus berjalan di depan untuk menyelesaikan persoalan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mengajak kita, mengarahkan hidup kita untuk beriman teguh kepada Yesus Kristus di dalam segala keadaan yang kita hadapi. Untuk menjadi iman menjadi menguasai kita, bukan pikiran kita yang menguasai kita. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Yesus menjadi nyata bagi kita, bahwa iman kitalah yang menyembuhkan kita. Kesembuhan melalui iman adalah kesembuhan yang melihat Yesus merupakan andalan, kekuatan dalam kehidupan kita. Yesus menjadi jalan keluar di dalam kebuntuan dan persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu, saudara terkasih, biarlah firman ini mengingatkan kita, membangunkan iman kita, sehingga menjadi dekat dengan Kristus Yesus dalam segala hal yang kita hadapi. Jalanilah aktivitasmu dengan iman yang teguh, melampaui daripada segala keadaanmu. Dengan iman itu, kita akan menjadi memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang begitu indah, di mana iman kami menjadi menyembuhkan kami. Biarlah firman ini menjadi bahagian kehidupan. Kami menjadi meyakini bahwa Tuhan menjadi jalan keluar di dalam segala keadaan kami. Biar firman menjadi berakar berbuah dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.